Halo Tribuners, ketemu lagi bareng saya Hendy Kurniawan di Gaspol 52. Sore kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu tim rally dan satu-satunya tim rally yang ikut Kejurnas Sprint Rally di musim kompetisi tahun ini, Bagel Jogja Rally Team. Halo, selamat sore semuanya. Mas, selamat sore. Ya. Kabar baik? Alhamdulillah. Oke, kita perkenalkan satu persatu dulu ini dari sebelah kiri saya. Nama saya Marel Suryokusumo. Saya dari Bagel Jogja Rally Team, turun di kelas J3. Perkenalkan, nama saya Bu Bis Pancawinarna yang biasa dipanggil Pak Bis. Di dalam Bagel kebetulan saya komplit untuk mulai dari provokator dan mekanik. Saya Variando Audion, biasa dipanggil Ando. Saya turun di kelas F2 pakai Toyota Starlet. Siap. Berarti ini ada dua pembalap dan satu yang berada di balik dapur. Ya. Saya ucapkan selamat dulu atas prestasi kemarin di Tanjung Lesung ya. Yang mampu menempati podium. Ya, untuk Mas Marel juara Mas 2. Marel Untuk Mas Marel dapat podium 2. Untuk Ando dapat podium 4. Podium 4. Ya. Tapi yang paling berkesan kita masuk di kejuaraan tim di peringkat kelima. Konstruktor ya? Iya, konstruktor. Sementara ini kita kelima. Ya. Pak Bes, bisa diceritakan gimana awalnya Bagel Jogja bisa ikut serta di Kejurnas tahun ini? Sebenarnya kita udah mulai ikut Kejurnas serius itu mulai 2019. Jadi setelah kita ngobrol, akhirnya kita memutuskan untuk lebih serius menjalani seri-seri Kejurnas Sprint Rally. Kita memutuskan turun Kejurnas itu mulai 2019. Dan alhamdulillah kita punya pejuang-pejuang yang hebat. Salah satunya Mas Marel yang berjuang di kelas J3, Anjasara Wahyu turun di F1 dan Variando turun di F2. Ini pembalapnya muda-muda semua ya? Iya. Betul. Jadi kita memang mau merekrut istilahnya generasi-generasi muda yang biar lebih semangat tim itu lebih tinggi. Betul. Mas Marel, ceritain kemarin gimana sih Mas waktu di Tanjung Lesung? Apa kesulitan, tantangan dan serunya? Tentu saja berhasil podium juga. Untuk di kelas saya? Iya, di kelas Mas Marel. Serunya kemarin yang jelas kita semua ngalamin faktor alam yang lumayan nggak bisa. Iya, kemarin sempat badai dan kan karena treknya tanah juga. Jadi karena sempat badai, hujan nggak berhenti dari jam 3 subuh sampai. Jadi benar-benar Jumat Sabtu Minggu tuh hujan terus. Jadi treknya kurang lebih jadi kayak lumpur. Race itu berarti posisi hujan? Hujan. Jadi benar-benar berlumpur, benar-benar bubur lah. Benar-benar tanahnya udah benar-benar jadi lumpur semua. Tapi kalau buat saya sendiri itu yang jadi seru karena kebetulan saya fight di kelas J. Kelas J itu kompetitornya itu mungkin CC mobil besar dari. Bisa dijelasin teknisnya kelas J itu? Mobilnya teknisnya. Mobilnya CC berapa gitu? Kalau kelas J itu biasanya tuh bisa dibilang kelas Jeep. Oke. Jadi mobil-mobil yang kayak Cherokee, YJ, CJ gitu. Dia itu masuknya di situ kelasnya. 4-wheel drive berarti? 4-wheel drive ya, 4-wheel drive, penggerak roda 4, dan kelas UTV juga. UTV yang tipe mobil yang saya pakai itu masuknya di situ juga. Nah itu memang mobil-mobilnya itu ya cc-nya 3.000-an ke atas lah, dan ada yang supercharge dan segala macam. Memang lumayan kelas berat lah. Itu kelas berat ya? Itu lumayan kelas berat ya. Kemarin pesertanya juga seru. Lumayan banyak, sekitar 24 kalau nggak salah ya. 24? Ya, total 24 peserta. Dan itu semuanya benar-benar jago-jago, senior-senior. Jadi lumayan, nggak cuma lumayan ya, sangat kompetitif banget itu kelasnya. Secara regulasi itu. Nah, regulasi itu dibagi lagi jadi 3, J1, J2, J3. Saya di J3 di mana kelas paling bebas di kelas Jeep.
kurang lebih. Jadi yang paling FFA lah ya gitu. FFA ya. Jadi mobil-mobilnya yang speknya paling gila-gila lah. Gitu. Itu di dalam J3 itu ada senior kayak Om TB Adi, Om Dene SQ, Rifki Bahri dan teman-teman lainnya yang udah serem-serem ya. Yang udah senior lah di situ. Nah, kemarin hujan itu ya lumayan membawa berkah sih karena walaupun kondisinya sangat susah dan lumpur, cuman menguntungkan. Top 5 itu posisi 1 2 3 4 5 itu dari 1 sampai 5 itu jaraknya cuman 5 sampai 6 detik. Jadi nomor 1 ke nomor 2 saya cuman kalah 2,1 detik, 3 detik. Jadi semua di bawah 10 detik lah. Jadi sangat rapat-rapat. Nah, itu membuat kami nih sopir-sopir ini semakin harus pol nih, semakin pol nih. Karena kita tahu satu sama lain, Om TB yang pasti udah Om TB Adi yang udah terkenal banget di kelas Jeep dengan Cherokee itu pasti akan tetap pol kan. Nah, itu yang semakin ya belajar juga cara ngontrol emosi dan segala macem, ngatur kapan kita mau gas, kapan kita mau ngerem. Nah, itu jadi pengalaman yang sangat menarik dan sangat bersyukur banget bisa dapat posisi 2 di kelas yang sangat-sangat kompetitif lah. Itu kurang lebih. Kesan-kesannya yaitu karena hujan deras, lumpur sampai kaca semua kaca helm semua lumpur, nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah, itu salah satu yang paling berkesan itu kurang lebih. Gimana cara naklukin badai? Naklukin badai ya nggak bisa disaklukin ya. Di sirkuit Mas. Di sirkuit ya. Di sirkuit ya. Kemarin saya nggak mikir sih, cuma tinggal gaspol karena kebetulan 1, 2, 3, 4 itu SS1 saya nomor 4, SS2 saya nomor 3, jadi berubah terus. Jadi mau nggak mau saya kan harus bener-bener terus lah. Dan di SS terakhir ya udah saya, ini mau nggak mau gaspol lah. Saya ngeliat-ngeliatnya yang penting gaspol lah. Udah all or nothing lah. Kalau misalnya jungkel ya jungkel, kalau misalnya enggak ya enggak. Cuman ya cara naklukinnya ya mungkin gas terus aja. Lepas dari teknis, feeling so good lah ya. Feeling so good ya. Mas Ando, bisa ceritain Mas Ando kemarin dapat podium di kelas apa? Pakai mobil Starlet ya? Pakai Toyota Starlet. Gimana ceritanya tuh? Untuk di Tanjung Lesung kemarin sih menurut saya awal yang bagus sih buat saya pribadi dan buat tim. Karena saya dapat podium 4 dan tim dapat kejuaraan ke-5. Dan kemarin ya cukup banyak belajar juga sih saya. Dengan di jalan yang jemek, di hujan yang deras, alhamdulillah saya bisa finish dengan mobil yang mulus lah istilahnya, walaupun ada sedikit-sedikit masalah di wiper saya yang mati itu. Ya sama kayak Mas Maret lah, intinya di hujan tuh gaspol sama sabar lah. Iya. Mas Ando ini masih kuliah loh. Kalau semester berapa Mas? Baru semester 2 saya. Baru semester 2. Ini besok di seri kedua di Muara Bungo Jambi. Kapan? 7-8 Juli. 7-8 Juli. Masih ada Juli, ya. Persiapan 1 bulan setengah lah ya. Apa nih strategi? Sama Mas, kalau untuk strategi sih kita nah, karena ya kita mungkin udah ya agak terlatih lumayan ini, sering latihan, sering ikut kejuaraan. Jadi mungkin nggak ada persiapan khusus di tempat kita hanya menggiatkan terus latihan rutinnya. Untuk skill masing-masing pembalap itu tetap itu aja. Ya. Kalau untuk persiapan kendaraan, kita karena itu kembali ke mengutamakan ketahanan ya, reliability. Jadi nggak ada kendala untuk persiapan kendaraan. Oke. Jadi paling adaptasi di sirkuit ya? Ya, kebetulan kalau untuk Muara Bungo karena kita pernah mengikuti di sana. Jadi kita udah tahu karakter tanahnya, kontur cuaca apa. Jadi pembalap-pembalap kita insya Allah lah. Kita optimis nanti di Muara Bungo nanti mudah-mudahan bisa dapat ya. Amin. Dan ini wakil Jogja loh. Iya. Satu-satunya. Kebetulan sebagai tim ini ya. Satu-satunya sebagai tim. Semoga yang lain lagi lah nambah. Makanya nun jauh saya juga mau titip pesan silakan, lewat media ini untuk rekan-rekan di luar Beagle, monggo istilahnya sama-sama kita bareng-bareng bawa nama Jogja untuk keluar dari Jogja. Siap. Tim daerah yang
notabene selama ini rally terkonsentrasi di ibu kota. Ya. Tim-tim besar ya, Ya. dengan pembalap-pembalap yang terkenal lah ya, yang selama ini berkiprah di kancah nasional tuh. Apa sih tantangannya, Mas Marel, Mas Marel. Wis? Tantangan sebagai tim daerah. tantangan sebagai tim daerah banyak. Menarik. Tantangan dari tim daerah tuh banyak, dari segi apa ya, dari segi teknis, dari segi persiapan pembalap sampai ke sponsor. Itu banyak. Kayak contoh paling gampang inilah, misalnya kita mau balap, karena kebanyakan tim-tim besar itu dan event-event itu kebanyakan di ibu kota. Ya. dan ya istilahnya sempat juga ada di Jawa Timur, cuman lebih seringnya di baratnya Jogja lah. Ya. Nah, mau nggak mau kan kami harus keluar biaya ekstra untuk ngirim mobil ke sana, perjalanan ke sana, Akomodasi ya. ya akomodasi, dimana mungkin pembalap-pembalap yang ada di ibu kota kan, misalnya kalau kami biasanya Rabu itu sudah berangkat, misalnya Rabu dari Jogja itu udah berangkat karena Kamis sudah siap-siap. Nah itu kan kadang dari akomodasi sudah harus dari Kamis sampai Senin, sampai Minggu. Nah sedangkan yang lainnya kan kadang mungkin bisa, kalau venue-nya deket sama rumah kan bisa Betul. pulang balik. Betul. Nah itu kurang lebih dari itu, satu. Terus dua, kalau dari Jogja, di Jogja apa ya, mungkin dari segi tempat untuk latihan. Menarik nih. Tempat untuk latihan. Konon katanya nggak punya sirkuit nih. Dulu ada. Dulu ada. Namanya sirkuit Tambak Tambak Rejo. Rejo. Tempel ya. Ya betul, ditempel. Tapi kita dengar kabar terakhirnya kurang begitu bagus. Oke. Sepertinya tidak dilanjutkan dari pengelola apa gimana, kami kurang begitu tahu, cuman itu sih kurang lebih. Karena kurang lebih hampir sama kayak di motor kan. Iya. Banyak sekali pembalap motor yang istilahnya yang jago-jago lah. Gitu. Itu kan semua dari Jogja semua. Iya, betul. Jogja tuh sebenarnya juga punya potensi yang banyak. Gudangnya untuk Iya. Betul. istilahnya, Iya. ya skill-skill. Dari tahun 80-an lah ya. Iya. Kita Karena terkenal. sebenarnya kita dari Jogja tuh banyak ya, kayak Ando ini yang masih muda-muda tuh banyak sebenarnya. Benar. Cuman kan kita tuh cuman kalah jam terbang. Oke. Dengan misalnya mungkin Sarap prasarana juga ya. Iya, mungkin kayak misalnya misal apa ya? Misalnya kemarin seri 1 balapan di Tanjung Lesung gitu. Kalau misalnya teman-teman yang dari ibu kota mungkin secara biaya, misalnya tol, secara biaya tol kan cuman dari Jakarta ke Tanjung Lesung. Kalau kami kan harus dari Jogja masuk tol Colomadu habis itu. Nah, itu kan udah biaya juga gitu loh. Mobilisasinya itu ya lumayan lah. Nah, sedangkan di rally ini supaya pembalap-pembalap itu bisa kompetitif, satu-satunya jalan itu ya jam terbang. Karena jam terbang itu mengasah skill, mengasah mental, mengasah psikologi pembalap, itu penting banget. Ngomong-ngomong kalau nggak punya sirkuit, latihan gimana, Mas, Pak, Wes, Ando? Sementara ini kita untuk latihan masih di Tambak Rejo ya, walaupun sifatnya sekarang kan udah close permanen. Iya. Tapi alhamdulillah sama pengelola setempat kita masih dikasih kesempatan kalau sekedar untuk latihan. Dan mungkin ini sekedar saya cerita juga, Beagle untuk tahun ini mohon maaf untuk sobat-sobat Beagle yang ada di Jogja, mungkin kita akan memikirkan sirkuit itu mungkin tahun depan. Oke. Karena untuk tahun ini kita akan berkonsentrasi untuk balap keluar dari Jogja dulu. Fokus di kompetisi. Fokus di Kejurnas. Jadi kami mungkin menghimbau lah kepada pemerhati otomotif di Jogja, mungkin bisa tergerak hatinya untuk ya bisa secepatnya mungkin bisa bikin sirkuit kecil-kecilan. Nah, itu yang mungkin bisa untuk menampung pembalap-pembalap muda yang istilahnya banyak sebenarnya. Potensial ya. Iya, tapi kalau sarananya itu mungkin dekat sama Jogja, insya Allah akan banyak bermunculan lagi generasi-generasi pembalap Jogja yang lainnya. Gitu. Ya mungkin siapa yang mau urun sirkuit? Ya itu, jadi mungkin kita menghimbau istilahnya banyak lah sebenarnya potensi di Jogja yang bisa dikembangkan. Siap. Dan itu mungkin untuk tahun ini bisa dipikirkan bersama-sama. Karena untuk Beagle tahun ini memang konsennya untuk balap keluar dulu. Ya. Jadi mungkin
bisa. Betul. Siap. Pokoknya sukses lah ya. Iya, betul. Mas Andu, saya tertarik nih sama Mas Andu nih. Gimana ceritanya bisa tertarik dengan dunia balap? Terlepas ayahnya seorang peracik mesin. Gimana awalnya tuh? Emang dari dulu sudah sih Mas, ya lingkungan ya. Lingkungan Bapak kan ya setiap hari lihatnya mobil gitu Mas. betul. Bau oli lah ya. Iya, bau oli. Terus selepas itu juga dulu saya hobinya main game sih Mas. Main game saya sukanya main game yang genrenya racing lah. Ya. Lah, Sejak umur berapa Mas? Awal mula ikut balap. Ikut race. SMP ya, kelas 3 SMP saya jadi navigator dulu pertamanya. Itu saya belajar navigator tuh gimana, terus apa itu TC, MTC, terus gimana kalau ada gini. Terus setelah saya setahun jadi navigator, terus tahun berikutnya tahun 2018 saya langsung jadi driver. Yang mari kita ngomong soal Beagle nih. Ini cukup menarik tim rally dari Jogja, dan tadi insight sebelum kita tapping ini dapat cerita bahwa di sini tidak ada struktur organisasi. Kira-kira seperti itu ya? Kira-kira resmi nggak ada. Secara resmi nggak ada. Diceritain dong Pak Bis, Mas Marel, gimana ceritanya Beagle ini dikelola? Keunikan dari Beagle sendiri secara administrasi mungkin agak unik. Jadi di dalam Beagle itu nggak ada ADRT yang biasa orang-orang bikin klub apa-apa ya. Jadi kita memang membiasakan diri kita itu seperti keluarga. Jadi dalam arti tim ini ya keluarga. Jadi semuanya berperan untuk memajukan tim ini. Jadi di situ nanti istilahnya karena dari berbagai macam orang, di situ nanti kita bebas Mas. Bebas dalam arti punya ide, punya apa. Akhirnya kita biasa sering kumpul ngobrol. Akhirnya tercetus ide ini, ide itu. Jadi di dalam Beagle sendiri kita kasih kebebasan untuk semuanya mengutarakan ide dan apapun itu seperti keluarga Mas. Itu keunikannya dari Beagle gitu loh. Dan memang ya kendala di semua tim kan semuanya berpusat ke biaya Mas. Betul. Karena balap itu juga tidak murah ya. Ya, banget. Dan alhamdulillah sementara ini karena ya itu tadi karena semua orang menganggap itu punya saham di situ, jadi berperan, jadi semuanya berusaha sekeras mungkin nyari link-link sponsor. Nah, walaupun kecil-kecilan kita tampung semua. Dan itu murni dari anggota-anggota Beagle yang dia rela todong sana todong sini istilahnya ya. Urunan lah ya gitu ya, cara-caranya gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Mas Marel, menarik ini. Mas Marel adalah seorang alumni Inggris. Kampus betul. Di mana Mas? Kampusnya Mas? Apanya? Kampusnya? Kalau yang S1 di namanya West of England. Di Bristol. Bristol, S2. S2 di King's College. Di HI ya? Hubungan internasional. Jurusannya HI. Sarjana politik lah ya kira-kira lah ya. Iya kan ya? Visipol ya. Visipol lah ya kan itu, sarjana politik dan yang membalap. Walaupun nggak nyambung ya akhirnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Membalap mungkin butuh sedikit ketentuan politis. Gimana ceritanya Mas bisa tertarik dengan dunia balap? Kalau balap itu sebenarnya dari kecil juga hampir sama kayak Ando. Karena kebetulan bapak saya juga dulu ikut balap di rally juga. Terus nggak pernah lepas dari otomotif lah. Ya. Mainan cowok lah ya. Iya mungkin ya. Dan saya pun juga nggak pernah lepas dari otomotif. Terus suka dulu sebenarnya awal mula motor, trail kecil lah, motor trail kecil gitu. Itu terus habis itu ke go-kart terus baru mulai ikut balap. Awalnya sih gitu. Di Inggris ikut nggak? Di Inggris ya kebetulan pas saya kuliah ke Inggris ternyata di Inggris itu ada, kalau di bahasa Indonesia ini tuh kejuaraan nasional go-kart khusus mahasiswa. Oh, go-kart. Go-kart ya. Jadi itu lawannya seluruh universitas di seluruh Inggris, di seluruh lintasan di seluruh Inggris. Berarti representasi dari kampus? Iya. Jadi biasanya di kampus itu ada seleksi. Jadi dari waktu tercepat dan segala macam itu diseleksi dari situ. Habis itu
bisa masuk, ada tim A, B, C, waktu itu sampai D kalau nggak salah, ada 4 tim kalau nggak salah. Kebetulan ya awalnya saya nggak ada target untuk harus ini harus itu enggak, cuman fun aja awalnya lah ya. Dilalae kok bisa waktunya cepet dan masuk ke tim A. Jadi ya dari situ terus ikut terus kurang lebih hampir 5 tahunan lah. 5 tahunan gitu? balap di luar ya. 5 tahunan balap di luar, dan di Inggris itu lumayan sangat kompetitif sih saya bilang, karena kayak misalnya pembalap-pembalap sebelum F1, jadi pembalap F2, Formula 2, Formula 3, Formula 4, itu kan hampir semuanya kan di Inggris, dan tim-tim balap internasional kan di Inggris. Ya. Nah mereka otomatis kan juga kuliah di Inggris. Nah itu banyak juga yang ikut balapan itu. Jadi lawan Chandra dibuka lah ya, kira-kira ya. Jadi lawan-lawannya bener-bener yang sekarang jadi pembalap-pembalap internasional kurang lebih. Oh iya. Iya, jadi kadang kalau kita lihat mereka datang itu kadang ya rada agak down lah, kayak wow ini tahu nih orang ini. Ya kurang lebih gitulah. Tapi ya itu sih syukurnya beruntung banget bisa menggali pengalaman itu. Jadi itu yang saya pengen bawa ke sini. Karena salah satu concern kami di Beagle itu juga masalah regenerasi. Kayak tadi Pak Bis bilang masalah regenerasi itu. Kalau rally ini istilahnya usianya menua terus kan, otomatis yang muda-muda ini kan nggak ada yang datang. Ya. Beagle waktu itu kita sempat bikin namanya program U23, Mas. Oh gitu. Oh ada program seperti itu. Gimana ceritanya tuh? Jadi dulu itu saya ya karena kebetulan saya ada di sana ya, jadi saya tahu program-programnya istilahnya IMI sana lah, IMI-nya sana gitu. Terus kayak diadaptasi lah ya kira-kira. Iya, kemarin saya ngambil contohnya itu. Jadi IMI sana itu mereka punya program beasiswa. Jadi beasiswa di mana kalau pembalap itu dimulai dari umur yang muda, mereka menang secara daerah, dari daerah terus regional, habis itu mereka naik ke nasional. Nah, begitu mereka naik nasional itu biasanya terus mereka disponsori oleh semacam IMI-nya sana lah, itu untuk ikut kejuaraan dunia yang junior. Jadi kayak pembalap rally Sebastian Loeb, Sebastian Ogier, itu semua dari situ ya. Dari program beasiswanya IMI Prancis namanya FFSA kalau nggak salah atau siapa. Itu banyak banget pembalap-pembalap yang jadi bagus banget di situ. Ya waktu itu harapan kami sih supaya regenerasi IMI ada program seperti itu juga. Terus waktu itu kita rundingan sama Pak Bes, yuk kita bikin program seperti ini yuk di Jogja. Waktu itu masih ada kejuaraan daerah di Tambarjo 2019. Ya 2019. Kita bikin program U23 itu dengan catatan pemain-pemain yang pembalap-pembalap yang di bawah U23 ini mengikuti seluruh event kejurda di Jogja. Nanti yang juara umum 1 di Jogja yang U23 ini kita berangkatin ke nasional. Itu mengadaptasi itu. Jadi supaya yang di Jogja ini yang anak-anak mudanya, 1 mereka semangat, 2 mereka pengen. Jadi orang kan kadang kalau udah bikin mobil untuk balap kan udah niat ya, niat. Nah, kan kadang kan agak down ketika mereka misalnya di grupnya ada seniornya yang mungkin akhirnya mereka nggak bisa punya kesempatan untuk merasakan podium. Nah, otomatis kan semangatnya jadi down. Nah, kita pengen itu bikin seperti itu. Itu sempat terlaksana dan itu terbuka waktu itu, ada yang dari Jogja, ada yang dari Semarang, ada yang dari luar Jogja juga ada. Terus ya itu kebetulan pada program yang 2019 itu yang menang dari Semarang. Ya, yang menang waktu itu Ivan dari Semarang ya. Itu kemarin harusnya berangkat 2020 nasional di 2020, tapi karena pandemi ini jadi kita undur kemarin ke seri 1, cuman sepertinya ada kendala teknis dan administrasi dengan sponsorshipnya dari mereka. Jadi kami juga nggak mau memaksakan juga. Jadi ya sudah. Tapi kita kemarin udah kita siapin. Kita udah siapin. Cuman ya karena ada perkembangan itu, kami juga nggak mau memaksakan, ya udah. Tapi ya kami harapannya program itu mungkin bisa dilanjutkan mungkin dari IMI, karena mungkin kan kalau IMI kan jangkauannya lebih luas dan mungkin secara pembiayaan juga lebih bisa proper. Kalau kami ini kan juga ya lumayan mumet, cuman ya nggak apa-apa gitu. Karena waktu itu kita semangatnya gimana caranya Jogja ini banyak yang muda gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita bisa ada kesempatan bikin program itu lagi. Kita sih pengen ada partner untuk ada yang mau berpartner? Nah, silakan.
untuk atlet, karena atlet ini kan harus dibina terus Mas. Betul. Benar. Ya kan, benar. kayak pembalap motor di nasional di Indonesia kan udah mulainya dari kecil. dan ada kelas yang Dan ada kelasnya untuk dari pembalap junior. kecil. Nah di roda 4 ini kan belum ada. Itu yang kita ya semoga lah ada pihak-pihak yang mungkin tertarik berpartner atau mungkin malah bisa Bikin juga sendiri gitu, misalnya. bikin sendiri juga gitu. Kami malah seneng kalau misalnya Iya. kayak Pak Abes tadi bilang di Kejurnas ada yang dari Jogja, yang lainnya semakin banyak itu semakin seneng. Bukan harus semuanya gabung ke kita ya, enggak juga. Justru dari Jogja warnanya banyak, yang ikut banyak, wah itu malah kami ikut seneng. Berarti kan ikut bisa maju lah. Regenerasi adalah salah satu visi misi Beagle ya. Paling nggak Betul. kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Tapi bukan berarti di Beagle itu tidak menerima yang senior juga, bukan juga. Kita benar-benar terbuka dari semua kalangan, semua umur, benar-benar terbuka. Tapi memang sebisanya kan kalau mungkin memungkinkan yang senior-senior ini membimbing, mengayomi yang muda-muda ini untuk ayo ikut. Itulah kurang lebih. Yang penting ada wadahnya lah ya. Ya betul, ada wadahnya. Oke, nih sebelum kita tutup, targeting Beagle untuk kompetisi Kejurnas Sprint Rally maupun Beagle secara tim. Di luar kompetisi ya maksudnya. Nanti mungkin gantian aja ya. Gantian ya. Kalau saya mungkin targetnya nggak ada yang muluk-muluk karena yang penting kita kebetulan kita secara tim udah juara 5. Podium 5 di kejuaraan timnya. Standingnya di nomor 5. Semoga seri-seri berikutnya kita bisa stay di 5 besar. Ya syukur-syukur bisa naik, bisa improve. Jadi 4, jadi 3 itu sudah oke banget lah gitu. Dan ya target saya target kami cuman satu dari awal tim ini ikut nasional, kita pengen bawa nama Jogja di kancah motorsport nasional. Itu aja sih kalau dari Pak Bes. Pak Bes? Kalau dari saya untuk target dari Beagle sendiri, saya mengharap untuk pejuang-pejuang Beagle lebih bersemangat lagi. Bukan target sih sebenarnya. Kalau kemarin bisa 5, alangkah baiknya nanti seri berikutnya bisa lebih lagi. Amin. Itu aja. Andrew? Hampir sama kayak Mas Madal sama Bapak. Semoga di seri selanjutnya bisa standingnya lah bisa naik atau paling enggak ya stay di situlah. Itu sebagai kebanggaan Jogja buat di nasional. Siap. Mewakili juga lah ya. Sama di tim Beagle sendiri lebih guyup lagi, lebih Siap. Amin. lagi. Nah, tadi sebelum ditutup, kami dari Beagle Jogja Rally Team ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ke sponsor-sponsor kami, ke Bank BBDDIY, ke Citra Dial, SIG, Semen Gresik, Gigi Towing Jogja, dan Base Injection, BNB Garas, dan banyak lagi yang lainnya yang mungkin mohon maaf sekali kita nggak sebutin satu-satu, tapi teman-teman semua yang udah dukung kami sampai di titik ini, karena ya kami pun juga kalau tanpa dukungan mereka kami juga nggak bisa juga sampai di titik ini gitu. Itu kami ini bisa sampai di titik ini, bisa membawa Jogja keluar itu juga berkat dukungan dari mereka juga. Jadi masyarakat Jogja ya pada umumnya. Betul. Jadi teman-teman semua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Siap. Gitu. Kalau ada yang mau dukung secara moral bisa follow media sosial? Ada. Ya, ada media sosial di Beagle Jogja Rally Team. Tulisannya nih. Beagle Iya, Jogja kurang lebih Rally Team. seperti ini, Beagle Jogja Rally Team. Dan satu lagi, terima kasih ke Tribun Jogja. Waduh, makasih Udah juga. ngikut meliput kita juga. Terima kasih. Sama-sama dengan terima kasih juga sudah disambut untuk ngobrol-ngobrol Iya, di Mas. sini. Kapan aja kita sambut pokoknya. Ya, asik. Begitu Tribuners, ngobrol-ngobrol kita bersama 3 dari banyak 3 dari orang ya. di Beagle Jogja terkait dengan tim rally Beagle Jogja Rally Team yang ikut Kejurnas Sprint Rally Nasional tahun ini. Sukses buat semuanya. Ya, amin. Terima kasih. Prestasi banyak. terus mampu dikerek setinggi mungkin. Ya, regenerasi amin. jalan Amin, Mas. dan
sukses aja lah pokoknya. Ya, Sehat siap. selalu. Ini yang Sehat paling selalu. penting sekarang itu sehat selalu pokoknya. Betul, di Begitu. masa pandemi ini paling penting. Begitu ya, Ya, Mas Mara, terima Mas kasih. Bis, Mas Terima Ando kasih diri atas tim waktunya. Terima Kita kasih ketemu teman-teman lagi, semua. ngobrol-ngobrol lagi boleh ya, kapan-kapan Boleh, lah ya, kapan pokoknya. aja. 24 jam ini, Iya, 24 jam. Kalau kita mau ikut ke Jambi, kita naik VW Kombi. Oh, boleh. Boleh banget. Semakin ramai semakin seru. Begitu, terima kasih sekali atas waktunya terima Gaspol. kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore.